Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dengan saya Nyoman Arsana dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema perkembangan fisik tubuh manusia. Bagaimana yang sering kita dengar dan sering kita pertanyakan bahwa saat kapankah kehidupan sebagai manusia itu sebenarnya dimulai? Tentu jawabannya adalah sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Namun demikian, sejak kandungan usia berapakah sebenarnya kehidupan sebagai manusia itu dimulai? Apakah sejak usia 7 bulan? Sejak saat manusia melakukan kegiatan ritual, kalau di Hindu dikenal sebagai kegiatan upacara menggedong-gedongan, kemudian di agama lain mungkin dikenal sebagai pitonan. Apakah sejak usia itu disebut sebagai manusia? Kalau dilihat dalam proses perkembangan fisik tubuh manusia, sejak adanya pertemuan antara sperma dengan telur, sperma di laki-laki, perempuan mengembangkan telurnya. Peristiwa pertemuan dalam sperma dan telur itu yang dikenal sebagai proses fertilisasi. Sebenarnya kehidupan itu dimulai saat itu, saat pertemuan, saat fertilisasi terjadi. Setelah fertilisasi, maka akan berkembang menjadi yang namanya zigot. Zigot kemudian mengalami proses perkembangan melalui proses pembelahan sel lebih lanjut, akan berkembang menjadi embrio yang dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan. Maka setelah 9 bulan maka akan lahirlah menjadi seorang bayi manusia. Jadi lagi saya sampaikan bahwa kehidupan itu sebenarnya dimulai saat terjadinya proses fertilisasi. Itu pertemuan antara sperma dengan telur. Kalau diilustrasikan bahwa seorang ibu akan memiliki kromosom X, seorang ayah akan memiliki kromosom X dan Y. Setelah proses meiosis, maka proses pembelahan sel, maka seorang ayah bisa akan menyumbangkan kromosom X atau juga akan mungkin menyumbangkan kromosom Y. Jika seorang ayah menyumbangkan kromosom X, seorang ibu tentu akan menyumbangkan kromosom X saja, maka kemungkinan yang bisa lahir adalah seorang perempuan. Jika seorang laki-laki menyumbangkan kromosom Y, maka kemungkinan yang bisa lahir adalah seorang anak laki-laki, itu kromosom dengan kromosom X dan Y. Itu berarti bahwa seorang ibu akan menyumbangkan setengah, seorang laki-laki akan menyumbangkan setengah dalam proses fertilisasi itu. Setelah fertilisasi setengah ditambah setengah maka akan jadi satu. Setelah menjadi seorang calon jabang bayi melalui proses fertilisasi. Kalau diilustrasikan bahwa pada hari pertama setelah fertilisasi, sel ini dikenal sebagai zigot. Ini yang biru diilustrasikan sebagai sel telur, kemudian yang kuning ini diilustrasikan sebagai sel sperma. Melalui proses pertemuan itu maka sperma akan masuk ke dalam sel telur, bersatu dengan inti telur, maka akan terjadilah proses fertilisasi. Saat fertilisasi, 1 hari setelah fertilisasi dikenal sebagai sel itu akan dikenal sebagai sel new human, dikenal sebagai zigot. Kemudian pada hari ketiga setelah proses fertilisasi, maka sel ini membelah diri terus-menerus di dalam tuba Fallopi. Jadi banyak sel
menjadi banyak sel, kemudian sampai hari ke-6 dikenal sebagai blastosit. Kira-kira sudah mencapai 100 sel. Kira-kira setelah 100 sel dikenal sebagai blastosit. Kemudian pada hari ke-4 ini umumnya telah terjadi pada minggu keempat ini umumnya telah terjadi implantasi di dalam rahim seorang ibu. Sel ini kemudian mulai membentuk spesialisasi, mengalami spesialisasi yang membentuk organ-organ primitif menjadi calon-calon organ, seperti menjadi mata, kemudian tunas kaki, tunas tangan, dan juga menjadi organ-organ yang lainnya. Sudah mulai terbentuk calon-calon organ. Kemudian setelah minggu ke-8 sel ini berkembang. Semua organ-organ sudah mulai terbentuk. Sudah terbentuk ya semua organ-organ. Kemudian mengalamilah proses perkembangan lebih lanjut di dalam tubuh, dalam rahim seorang ibu selama 9 bulan. Umumnya kandungan seorang ibu itu dibagi menjadi 3 semester, pada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Berkembang terus dalam rahim. Pada trimester ketiga, seorang bayi ini sudah harus berbalik posisinya, di mana kepala akan mencari jalan keluarnya menghadap ke mulut rahim, sehingga akan memudahkan proses kelahiran seorang bayi. Jika tidak terbalik, maka akan lebih sulit untuk lahir. Itu adalah perkembangan fisik tubuh manusia di dalam kandungan, sejak dalam kandungan. Kemudian setelah itu maka lahirlah menjadi seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian berkembang jadi tua, kemudian akan mati. Kemudian lahir bayi baru, tumbuh dewasa, tua, dan mati. Ini adalah kehidupan yang normal dari makhluk hidup, termasuk juga manusia. Itu adalah perkembangan fisik. Kemudian perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik, maka sifat dan pikiran manusia juga akan berkembang. Cara orang dewasa dalam mencari pengetahuan umumnya ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan pada masa anak-anak. Jadi selama masa anak-anak ini sangat mempengaruhi cara untuk mencari pengetahuan. Karena itulah masa anak-anak ini perlu diperhatikan agar perkembangan sifat dan pikiran ini berjalan dengan baik, sehingga nanti akan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lebih baik di masa perkembangannya. Apabila pada masa perkembangan kecerdasannya ini kurang dan kurang mendapatkan bimbingan yang baik, maka kemampuannya akan terus terbawa sampai tingkat dewasa. Ini perlu diperhatikan. Ini adalah pengelompokan kecerdasan anak-anak. Pada usia 0 sampai 2 tahun ini dikenal sebagai periode sensori motorik, di mana pada periode ini perkembangan kecerdasannya sangat cepat. Ia mulai belajar makan, belajar berjalan, belajar berbicara, dan mengikatkan diri dengan orang lain. Pertama adalah orang-orang yang terdekat seperti ayah, ibu, dan juga saudara-saudaranya. Jadi sejak dia lahir dari seorang ibu, dia mulai, setelah berkembangnya waktu, dia akan mulai belajar berjalan, belajar berbicara. Kalau dilihat dalam tahapan perkembangannya, umumnya usia-usia ini paling tidak di usia 4 bulan dia sudah bisa berguling-guling gitu. Dia bisa berguling-guling.
Kemudian usia paling tidak di usia 7 bulan, 7,5, ini dia harus sudah bisa duduk tanpa bantuan, duduk sendiri. Kemudian sampai usia 10 dia sudah harus bisa berdiri, bahkan sudah harus bisa berdiri dengan penuh. Kemudian di usia sampai usia 12 bulan itu paling tidak harus sudah bisa merangkak dan usia berjalan, usia berdiri ya, usia berjalan, dan juga sampai usia 4 bulan, 14 bulan ini harus sudah bisa berjalan dengan baik. Itu adalah perkembangan fisik tubuh manusia ya, tentu yang akan diikuti dengan perkembangan kecerdasan dari seorang anak ini. Karena itu pada usia 0 sampai 2 tahun ini adalah usia emas dari seorang anak-anak. Karena itu setelah usia 3 sampai 5 tahun dikenal dengan periode pra-operasional. Pada usia ini rasa ingin tahu sangat tinggi sekali dari seorang anak. Mereka juga memiliki kemampuan berbahasa lisan dengan mainan, walaupun satu sama lain tidak bisa berkomunikasi secara lisan, secara verbal dengan bahasa, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan mainan, bisa bermain satu sama lain. Bahkan ada perbedaan bahasa ibu, ada perbedaan bahasa ibu satu sama lain, tapi mereka bisa bermain bersama dengan menggunakan mainan. Kemudian karena itulah maka anak-anak ini pada usia ini harus dilatih motoriknya, untuk bergerak harus dilatih motoriknya untuk bisa mengekspresikan dirinya, dan juga dilatih bahasanya menggunakan bahasa-bahasa, dan dilatih ingatannya terutama dengan menggunakan lagu-lagu anak-anak. Pada usia setelah itu adalah usia 6 sampai usia 12. Ini dikenal sebagai usia sekolah atau dikenal sebagai periode operasional. Pada usia-usia ini anak-anak sangat aktif sekali. Mereka akan menunjukkan ekspresinya, menunjukkan kemampuannya di kelas, misalkan di kelompok-kelompok bermain. Anak-anak juga sudah mulai memisahkan diri, sudah mulai malu-malu main dengan kelompok laki-laki atau dengan perempuan. Dimulai memisahkan diri satu sama lain. Kalau wanita umumnya lebih cenderung untuk berdiskusi dengan teman-temannya, dengan laki-laki, dengan perempuan. Kemudian laki-laki umumnya lebih cenderung untuk bermain. Ini adalah usia-usia periode pra-operasional. Nah, ini sudah mulai menggunakan penalaran dan logika. Kemudian setelah itu usia 13 sampai 20 tahun ini dikenal sebagai periode operasional formal. Pada masa ini akan terjadi pertentangan baik dalam dirinya atau dengan orang dewasa. Mereka berusaha mengekspresikan diri sebagai orang dewasa, walaupun secara fisik, mental, dan emosi belum mampu, tapi mereka sudah mulai mengekspresikan diri sebagai orang dewasa. Kemudian pada masa setelah usia di atas 20 tahun, maka dikenal sebagai masa dewasa. Pada masa ini adalah masa yang sudah harus berdikari, di mana emosi dan perilaku ini sudah dapat terkendali dengan baik, dan mereka sudah menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga orang lain. Karena itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan juga pikiran, kecerdasan secara simultan ini adalah diantaranya adalah yang pertama adalah faktor herediter, faktor genetik atau faktor bawaan.
Karena dalam proses perkembangan fisik dan manusia itu akan terjadi diikuti dengan unsur-unsur bawaan yang ada di dalam kromosom X maupun dari kromosom Y yang ada dalam ibu dan bapak. Itu akan sangat mempengaruhi. Kemudian walaupun tidak 100%, tetapi ada faktor lainnya diantaranya adalah faktor lingkungan yang menguntungkan atau merugikan. Jadi selain faktor herediter juga adalah faktor lingkungan. Jika seorang anak diasuh dalam lingkungan yang menguntungkan, maka tentu akan berkembang menjadi anak yang menguntungkan, anak yang lebih baik daripada diasuh dalam lingkungan yang kurang baik. Samping itu, perkembangan ini juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan dari fungsi organ dan juga psikisnya. Misalnya karena faktor kesehatan tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan juga psikis dan juga perkembangan kecerdasan anak. Kesehatan sangat mempengaruhi. Dan yang keempat tentu adalah motivasi dari seorang anak itu, karena anak itu pada hakikatnya adalah sebagai subjek yang bebas, yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk berseleksi, untuk memilih, untuk berekspresi, sehingga dia bisa menolak atau menyetujui. Dia juga punya emosi, karena itulah ini akan sangat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan juga kecerdasan seorang anak. Karena itulah maka faktor yang menghambat perkembangan bisa karena tingkat perkembangan yang mundur. Kemudian ini bisa karena faktor kesehatan. Kemudian kedua adalah karena ada kesempatan untuk berekspresi atau tentu dengan bimbingan. Kalau tidak ada kesempatan, maka tentu kemampuan untuk mengembangkan kecerdasan dan juga kemampuan lainnya itu akan menjadi terganggu. Dan tentu lagi juga adalah motivasi. Kalau tidak ada motivasi, maka kecerdasan dan juga kemampuan yang lainnya itu akan tidak bisa dikembangkan. Nah, kemudian faktor yang membantu perkembangan tentunya adalah sebaliknya. Yang pertama adalah perkembangan yang normal dari organ-organ fisik dan psikis. Ini tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan. Kalau tingkat kesehatannya baik, tentu maka perkembangan organ-organ itu tentu akan menjadi lebih baik, sehingga akan mempengaruhi perkembangan psikis, kecerdasan dan juga fisiknya. Kemudian kesempatan, kalau mendapatkan kesempatan yang baik dan tentu dengan bimbingan, maka akan sangat membantu proses perkembangan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah motivasi, keinginan yang kuat dari seorang anak, sehingga apapun jalannya tetap Karena itulah maka perkembangan fisik, perkembangan pikiran dari seorang manusia itu akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu untuk dikuasainya. Karena salah satu ciri dari seorang manusia adalah rasa ingin tahunya yang sangat tinggi, yang nanti akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu untuk dikuasai seorang anak. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.